Ada yang tanya ke saya, itu Pak Donat kan jelas-jelas bikin rusuh ya, rakyatnya pada demo, tapi kok masih bisa tetap stay di kursi kelurahan Mamarika? Saya bingung jawabnya. Sebab butuh setumpuk buku, more than 1 terabyte data konspirasi, serta pemahaman terhadap konsep perdagangan dan finansial tingkat dewa yang ruwet. Sementara saya mah apa tuh, sekedar traveler, tukang jalan-jalan, ya baru juga menginjak 3 benua dan sekitar 40 negara, belum sampai separuh bumi. Ya tapi alhamdulillahnya ya, pengalaman jalan-jalan itu ada semacam koneksi ya. Dari pengalaman jalan-jalan itu memberikan semacam benang merah atau kadang-kadang seringkali bisa menjawab pertanyaan yang ruwet meskipun itu semacam pemahaman atau insight gitu. Nah, kalau terkait pertanyaan tadi, saya kok malah kepikiran Tuan Takur yang suka film Bollywood jadul maksudnya, pasti paham deh Tuan Takur yang seringkali mewakili tokoh antagonis atau jahat dan Inspektur Vijay yang mewakili tokoh protagonis atau baik. Jadi analoginya gini ya, Tuan Takur yang nama belakangnya itu Zioniswati adalah penguasa perdagangan di kecamatan New World Order. Tetapi lokasi kantornya ada di wilayah kelurahan Mamarika. Segala kebutuhan kunci masyarakat dalam manajemen Tuan Takur, kos-kosan, jaringan perhotelan ya, apotik atau farmasi, sound horek media, koperasi World Bank, pinjol IMF, klinik WHO, panti asuhan UNICEF, sekolah UNESCO, dan lain sebagainya. Nah, karena Kelurahan Mamarika dianggap paling oke untuk kantor pusat, maka dipilihlah Pak Donat sebagai lurahnya. Kenapa? Ya karena Pak Donat itu lucu, cenderung gak tahu malu alias muka tembok. Selain itu, Pak Donat juga suka stand up comedy. Kalau bikin salah ngeles mulu kayak bajai. Kelemahan utamanya adalah biduan sound horek. Tinggal ajak aja ajeb-ajeb. Lalu aktivitasnya direkam, masukin ke dalam list Epstein file. Selanjutnya, sudah bisa diduga kan, Pak Donat cuma bisa nurut. Sebab selain kartu Epstein file, masih banyak lagi kartu-kartu as lainnya yang bisa digunakan untuk memaksa Pak Donat menjalankan perintah dari Tuan Takur Zioniswati tersebut. Lalu, ketika warga kelurahan demo minta Pak Donat dilengsarkan, kenapa susah banget? Lah karena kan aparatnya Pak Donat semua titipan Tuan Takur. Jadi rakyat mau demo sampai doer, selama jajaran aparatnya masih orang-orangnya Tuan Takur, Zioniswati itu, dan Pak Donat masih bisa stand up comedy, ya jalan terus. Barometernya nih ya, selama bisnisnya Tuan Takur lancar, urusan rakyat sengsara, demo, marah, itu bukan masalah Tuan Takur. Kalau misalnya rakyatnya marah, ya tinggal bikin aja propaganda, pakai sound horek media buat adu domba kedua belah pihak, lalu dagang senjata ke kubu yang satu dan kubu lainnya. Hasilnya cuan. Ketika kedua belah pihak babak belur, bikin penggalangan dana melalui klinik WHO. Kalau untuk anak-anak yang merupakan korban kerusuhan, itu kan diurus di panti asuhan UNICEF ya. Jual kesedihan, pasang wajah-wajah sedih mereka, dana masuk, cuan lagi. Nah, ketika orang-orang yang sehat nggak bisa jualan obat, kan sehat kan orang nggak butuh obat ya, apoteknya jadi sepi, ya kan, farmasi sepi, sebar aja virus. Orang kan auto ngantri vaksin, ya kan? Bahkan dibikin sampai berjilid-jilid, vaksin 1, 2, 3 gitu kan, cuan lagi. Kalau ada apotek lain jual vaksin juga, tinggal sebar propaganda, hey, vaksin dari apotek sebelah itu mengandung BABI. Kelar. Pakai sound horek untuk nyebarin propaganda itu. Nah, kalau suasananya itu rusuh dalam satu kelurahan, ekonominya kan babak belur ya. Nah, mulai dia beraksi tuh pinjol IMF, gercep nawarin pinjol. Tentunya dengan bunga yang mekarnya cepet banget sampai bisa menjerat leher. Cuan lagi. Tapi ini ada cerita seru sih dari Kelurahan Indomiwati ya. Jadi Kelurahan Indomiwati itu ngirim bendaharanya namanya Pak Purbaya. Dia datang dong ke kantor pinjol IMF di Kelurahan Mamarika. Tadinya kan pinjol IMF maksa Kelurahan Indomiwati untuk pinjam duit. Dengan segala macam data yang dikeluarkan bahwa kamu itu perlu pinjam duit karena kamu tuh kekurangan dana, kamu tinggal naikin pajak aja supaya bisa bayar bunga pinjol gitu ya. Tapi Pak Pur menolak dengan tegas. Kita punya duit loh, sumber daya alam kita, padi dan lain sebagainya, hasil kebun kita masih oke buat makan, nggak perlu pinjam gitu. Jadi centeng-centeng dan marketing pinjol itu langsung bete karena mimpi-mimpi mereka untuk dapat komisi bubar seketika.
Mereka rada heran sih. Biasanya kan kelurahan Indomiwati itu gampang banget ya dipaksa untuk pinjol. Kalaupun misalnya duitnya kurang, tapi kan hasil kebun berlimpah gitu ya. Tambak-tambak ikan juga masih ada. Intinya kita nggak kekurangan makan gitu. Tapi ya karena diancam, terus dibikinin segala macam data bahwa kita itu datanya di bawah standar, jadi perlu pinjol. Ya biasanya kita iya aja. Nah ini kok berbeda gitu loh. Kenapa? Skenarionya jadi nggak mempan. Jadi big question. Itu yang membuat mereka bingung sekaligus gedek gitu ya. Jadi ketika disodorin data aset kelurahan Indomiwati oleh bendahara Indomiwati kepada tim pinjol IMF yang menyebarkan data untuk orang-orang itu percaya bahwa kelurahan Indomiwati itu butuh uang, akhirnya berubah 180 derajat gitu loh setelah didatengin sama bendahara Indomiwati. Lumayan juga ya nyali dan diplomasinya Pak Pur ini ngadepin pinjol. BTW makasih lah ya Pak. Tapi rada deg-degan juga ya. Sepertinya akan ada program lain dari Tuan Takur untuk bisa nyari cuan dari kelurahan Indomiwati karena kasus ini. Ya biasanya sih kalau cara halus berupa pinjol gagal, ada beberapa cara lain yang lebih keras gitu ya. Misalnya dibikin kerusuhan, bentrok antar warga, atau bahkan dibikin rekayasa bencana alam seperti tsunami misalnya. Kita lihat aja apa gebrakan dari Tuan Takur untuk bisa mengacak-ngacak kelurahan Indomiwati. Mudah-mudahan masih bisa tertanggulangi ya. Staf jajaran kelurahan Indomiwati semakin tangguh dan bisa bermain cantik gitu. Nah, sementara nih dari kelurahan Mamarika sendiri, intinya nih, selama Pak Donat bisa dipasang sebagai lurah boneka dan Tuan Takur masih cuan, ya udah jalan terus aja. Kalau situasinya sudah sangat mengganggu dan Pak Donat tidak berguna lagi, ya tinggal dibikin kudeta, ganti dengan boneka lurah yang baru, gitu aja sih. Lalu gimana ketika Inspektur Vijay dari Kelurahan Persia datang dengan segala keahlian bela dirinya menghadap Tuan Takur? Tuan Takur auto stres. Padahal nih ya, sejak tahun 1979, Inspektur Vijay itu udah dimasukin ke dalam penjara embargo. Lah, kok ketika keluar, Inspektur Vijay malah jadi jago kungfu? Sepertinya Tuan Takur itu lupa kalau selama di penjara embargo itu banyak master sesama penghuni yang saling tukar ilmu. Jadi ya nggak usah heran kalau Inspektur Vijay dari Kelurahan Persia yang memang dasarnya udah six pack, macho gitu ya, makin gacor karena dapat training dari Master Kung Fu Ping dan Master Strategi Om Putin. Belum lagi Master Introvert Jong Un yang kelurahannya tidak pernah bisa disentuh oleh Kelurahan Mamarika. Lalu Tuan Takur sibuk bikin propaganda di Kecamatan New Order. Target utamanya adalah kelurahan di bawah New Order, di bawah Kecamatan New Order, termasuk Kelurahan Indomiwati dan lain-lain, harus bisa membenci Inspektur Vijay dari Kelurahan Persia. Gitu. Kalau sampai ada kelurahan lain yang berani membela Kelurahan Persia, apalagi kelurahannya yang dikuasai oleh orang-orangnya Tuan Takur Zioniswati itu, maka akan distempel terorejing, atau rezim, dan stempel-stempel standar lainnya yang sudah dimainkan berpuluh-puluh tahun. Khusus nih ya, untuk Kelurahan Indomiwati yang sebagian besar rumah-rumah orang kayanya adalah milik keluarga Tuan Takur. Toko emas di pasar Kelurahan Indomiwati sebagian besar juga masih punya Tuan Takur Zioniswati itu. Serta keluarga dan staf Kelurahan Indomiwati masih banyak yang nunggak pinjol IMF. Memang agak sedikit Freeport jadinya. Freeport lah ya kita. Nah, Kelurahan Indomiwati, belibet terus nih ngomongnya. Kelurahan Indomiwati ini harus hati-hati dalam mengambil langkah ngadepin centeng-centeng pinjolnya IMF dan Tuan Takur tersebut. Ya memang ribet sih. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Makanya kita yang remahan rengginang, kalau sama-sama berdoa untuk kebaikan bersama, masa iya sih segala sesuatunya tidak akan berubah menjadi baik gitu loh. Kita doakan semoga Inspektur Vijay mendapatkan dukungan dari kelurahan-kelurahan lain sehingga Kecamatan New Order yang sembarangan bisa dihadapi gitu ya. Dan kelurahan lain juga yang masih punya pinjol sama IMF bisa segera melunasinya. Ataupun kelurahan-kelurahan yang bersih dari sangkutan pinjol IMF, di kelurahan mereka bersih dari klinik WHO, serta nggak ada panti asuhan UNICEF, sekolahnya juga bukan sekolah UNESCO, sehingga daya setir Tuan Takur itu bisa dibilang sangat minimalis gitu ya, juga terbatas. Semoga kelurahan-kelurahan itu semakin terbebas. Setidaknya nih ya, kalau Inspektur Vijay mampu menghadapi hegemoni Tuan Takur Zioniswati, rakyat yang demo, rakyat yang bertahun-tahun hanya bisa menelan petaka, akan terbantu. Kita doakan saja bersama-sama ya. Lahul Fatihah.